Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan kuliah WA tentang sesuatu yang belum banyak diketahui oleh orang, yaitu tentang plafon rezeki atau takaran rezeki. Ya, banyak orang yang hidupnya jungkir balik karena tidak mengerti akan hal ini. Ya. Mereka bekerja keras seumur hidupnya, ya, menjadi P7, mungkin pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya, untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Tapi nasib seperti membawanya turun kembali, ya. Uangnya tambah banyak, penghasilannya besar tapi hutangnya tambah banyak dan sebagainya, ya. Penyebabnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu plafon rezeki yang rendah. Saya dulu sama seperti yang lain, ya, bekerja keras nyaris seumur hidup. Saya mulai bekerja tahun 80 sebagai dokter dan baru pensiun tahun 2005. Jadi 25 tahun saya bekerja keras mencari nafkah sama seperti yang lain, hidup semewah saya bisa. Dan kemudian saya menyadari bahwa penghasilan dokter tidak aman hanya untuk dokternya, tapi sama sekali tidak aman untuk keluarganya. Dan saya juga baru menyadari pada umur 49-an bahwa saya sebetulnya miskin, bukan kaya seperti yang saya sangka. Karena penghasilan saya adalah penghasilan aktif dan semuanya habis untuk biaya hidup. Dan umur 49 tahun itulah saya kemudian bisa meningkatkan plafon saya dengan materialisasi. Kemudian hidup membawa saya ke sebuah bisnis kuadran kanan dan akhirnya 2 tahun kemudian saya bisa berhenti praktek karena sudah mendapat penghasilan yang cukup dari situ dan menutup rumah sakit saya setelah pensiun dini. Nah, banyak orang yang menyayangkan hal ini, tapi kalau saja mereka tahu apa yang saya tahu, mereka pasti akan mengikuti jejak saya. Bahkan kemarin ada yang nanyakan, kalau dokter tahu sejak dulu, apa yang dokter lakukan? Saya tidak akan masuk fakultas kedokteran. Untuk apa? Itu yang saya lakukan. Bapak Ibu, kita ini seharusnya kaya. Kita diciptakan ke dunia bukan untuk bekerja keras, hanya untuk mencari sesuap nasi, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Setiap hari kita hampir setengah dari waktu kita untuk bekerja. Seharusnya kita hidup di dunia ini untuk bisa hidup bebas, cerah, ya, bebas merdeka, ya, menikmati semua isi dunia. Dan teladan di agama manapun itu kaya. Agama Islam apalagi, nabinya orang kaya, sahabat-sahabatnya orang kaya, yang bawa masuk Islam ke Indonesia juga orang-orang kaya. Tapi fakta bahwa sekarang banyak orang yang tidak kaya, berarti ada yang salah di sini, gitu ya. Dan kita seharusnya bisa belajar dari orang lain, orang yang sudah kaya. Jangan terus karena tidak kaya kemudian membenci orang-orang yang kaya. Itu akan semakin membuat kita tidak bisa kaya. Untuk orang kaya itu Bapak Ibu, mereka berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Mereka tidak peduli ini jenis bisnisnya seperti apa, pekerjaannya apa. Yang penting itu tidak bertentangan dengan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan agamanya, kemudian memberi hasil yang besar, dia akan lakukan. Tapi orang miskin sebaliknya, sangat nyinyir, pilih-pilih bisnis. Kalau begini, enggak, itu MLM paling. Nanti saya ditipu, nanti begitu, terus begini, begitu. Akhirnya tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Jadi, kalau Anda ingin menjadi kaya, ya tinggalkan profil Anda sebagai orang miskin itu. Tinggalkan pola pikir milih-milih bisnis. Lakukan apapun, meskipun bisnis itu tidak Anda sukai, tapi kalau itu memberi hasil yang besar dan ditunjukkan oleh orang yang Anda anggap benar, lakukan. Itu yang membuat kita akan menjadi kaya. Saat ini Anda melakukan apapun, berjalan, berlari, makan, ini, menulis, dan lain-lain, itu hasil dari meniru Bapak Ibu. Ya, meniru orang sekitar Anda. Sehingga kalau sekarang Anda ingin menjadi kaya, Anda cukup meniru bagaimana orang kaya berpikir dan kemudian bertindak. Kalau Anda ingin tetap seperti sekarang, ya tirulah atau tetaplah seperti sekarang. Tetaplah dalam cara berpikir dan cara bertindak Anda sekarang.
Zaman dulu kalau seseorang ingin kaya maka dia harus merantau, gitu ya. Keluar dari desanya pergi ke kota, kemudian di sana bisa bertemu dengan orang yang kaya, magang kepadanya atau diambil mantu dan akhirnya belajar kepadanya dan jadi kaya. Hanya itu dulu caranya, gitu ya. Tapi kalau kita merantau kemudian juga di sana tidak ketemu dengan orang yang kaya, hanya biasa-biasa saja, atau ketemu dengan orang kaya misalnya jadi pembantu tapi sudah memutuskan untuk tidak kaya, ya akhirnya Anda tidak bisa kaya. Jadi tidak semua perantau bisa kaya, tapi orang kaya semuanya perantau. Itu cara yang lama, Bapak Ibu. Banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, untuk bisa kaya saya harus berbisnis apa? Saya harus berinvestasi apa? Dan saya selalu katakan bahwa bisnis itu tidak terlalu penting, investasi itu tidak penting. Itu hanya alat dari Tuhan untuk mengisi takaran rezeki kita. Dan berapa banyak yang diisi ya tergantung takaran rezeki kita. Jadi tugas utama kita sebetulnya adalah meningkatkan takaran rezeki kita atau yang disebut plafon rezeki. Jadi ada batas atas rezeki Anda yang disebut plafon rezeki. Kalau plafon rezekinya rendah, maka Anda berusaha sebesar sekuat apapun juga hasilnya akan rendah. Kalau plafon rezekinya tinggi juga akan jadi tinggi. Jadi kalau Anda ingin hasil Anda selalu tinggi, ya naikkan dulu plafon rezekinya. Jangan memikirkan bisnisnya. Plafon rezeki Anda itu adalah rata-rata rezeki dari 6 orang yang paling mempengaruhi Anda. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang dengan penghasilan seperti itu. Misalnya Anda tiap malam ngobrol, main gaple dengan satpam depan rumah, kemudian konsultasi dengan, mohon maaf Ustadz yang kebetulan masih belum kaya, dan sebagainya. Ya itulah yang akan mempengaruhi rezeki Anda, karena Anda ingin cocok dengan mereka. Ya. Walaupun Anda secara sadar tidak tahu penghasilan mereka, secara bawah sadar Anda tahu dan saling mencocokkan. Sehingga kalau plafon rezeki Anda atau mohon maaf keliling sekitar Anda itu rezekinya kecil-kecil, ya plafon rezeki Anda akan kecil. Contoh dari ilustrasi gambar sebelumnya, maka rezeki Anda ya rata-rata dari rezeki orang di sekitar Anda itu, misalnya di sini ya kurang lebih 3 juta. Maka Anda berusaha apapun, rezeki Anda ya kisaran itu, gitu ya, kisaran 3 juta. Kalau sudah mendekati 3 juta gitu ya mendatar, kemudian bisa turun lagi. Mungkin suatu saat Anda diajak teman Anda berbisnis dan bisa naik, gitu ya. Tapi sebentar saja akan diturunkan lagi. Ya, karena plafon rezeki Anda ada selalu di bawah plafon Anda. Jika ingin rezeki Anda naik secara permanen, maka yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah menaikkan dulu plafon rezekinya. Ya, dan di grup Building the Dream, plafon rezeki Anda akan dinaikkan sampai tingkat penghasilan pasif 100 juta sebulan. Jika plafon rezeki Anda naik, maka dengan sendirinya kehidupan Anda akan mengarah ke situ, gitu ya. Bukan tentunya tidak secara tiba-tiba keluar dari kamar atau keluar dari gua tiba-tiba dapat penghasilan 100 juta sebulan. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kalau plafon rezeki Anda sudah katakanlah penghasilan pasif 100 juta sebulan, maka mekanisme sukses dalam diri Anda, ya, mekanisme sukses otomatis atau MSO akan bergerak untuk membawa Anda dengan cara yang paling harmonis, ya, paling mudah, paling cepat untuk mencapai penghasilan itu dibandingkan kalau Anda mencari dengan upaya Anda sendiri. Ya, hal-hal yang kebetulan-kebetulan akan terjadi sehingga Anda baru akan tahu setelah itu terjadi. Pada saat terjadi Anda tidak tahu bahwa kehidupan Anda sedang diarahkan untuk menuju ke penghasilan pasif 100 juta sebulan. Ya, hambatannya memang ego, jadi Anda harus mengantongi ego Anda. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan 2 kali. Mula-mula diciptakan di dalam pikiran kita, baru kemudian menjadi wujud nyata. Coba lihat di sekitar Anda saat ini. Semua itu tidak ada tadinya. Sampai ada orang yang berpikir bahwa itu ada, kemudian terciptalah hal itu. Begitu juga masa depan Anda.
Anda perlu menciptakannya dulu dalam pikiran Anda, dan barulah kemudian secara otomatis akan mengarah ke sana. Jadi banyak orang yang mengatakan, gimana caranya Pak Sigit supaya saya kaya? Saya cuma mengatakan, jangan berpikir apa-apa dulu, tingkatkan dulu kaya itu di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan itulah yang kita lakukan di grup GTD, PL, CAA, dan seterusnya. Yaitu membuat Anda punya penghasilan pasif 100 juta sebulan, 2-5 tahun dari sekarang. Soal caranya, itu Tuhan yang akan menentukan. Tugas saya hanya mengisi pola pikir Anda. Bapak Ibu, setiap hari kita ini selalu dalam kondisi konflik, ya, karena kita ini sebetulnya cuma robot aja, ya, dimana pola pikir sadar kita, ya, sebagai manusia itu ingin kaya, ingin punya uang banyak, karena memang seperti itulah kehidupan yang kita butuhkan. Dan tapi sayangnya hanya 10%. Sedangkan yang 90%, ya, yaitu program pikiran yang seperti robot di dalam diri kita, itu ingin miskin, yaitu tidak punya uang. Supaya Anda terus bekerja keras. Sehingga terbentuklah akibatnya apa? Ya, Anda tidak sinkron, ya, tidak sinkron, dan yang selalu menang adalah yang pikiran bawah sadar, program pikiran di dalam bawah sadar Anda itu, ya. Sehingga Anda perlu menyadari bahwa kalau Anda punya uang banyak, pastilah Anda akan didorong untuk mengeluarkan uang itu secepatnya, ya. Yang plesteran atau lantai Anda tiba-tiba kusam, ingin diganti, tiba-tiba merasa kebutuhan untuk nambah ruangan, karena kalau hari raya banyak tamu, tiba-tiba ingin nambah mobil, tiba-tiba ingin nambah motor, tiba-tiba yang tadinya tidak butuh mobil jadi butuh mobil, dan seterusnya. Pokoknya berapapun uang yang Anda peroleh akan dikeluarkan dan akan ditambah dengan hutang. Hutang Anda akan semakin menumpuk. Kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam pikiran bawah sadar Anda tentang uang dan kaya, misalnya uang tidak dibawa mati, kalau kaya itu nanti dihisap lebih lama, kemudian orang kaya itu jahat, orang kaya itu pelit, gitu ya. Uang itu bisa membuat putus persaudaraan dan sebagainya. Itu membentuk sebuah yang disebut life map atau peta kehidupan, gitu ya. Dan kalau Anda punya peta kehidupan miskin, maka Anda akan jatuh dalam salah satu dari dua kondisi keuangan, ya. Yang kondisi pertama disebut miskin tipe 1, yaitu sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya segitu-gitu aja. Dan yang kedua adalah disebut miskin tipe 2, yaitu seperti saya dulu, ya, sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu aja. Dan kalau Anda kemudian mengikuti motivator-motivator bisnis sekarang yang mengatakan ikuti passion Anda untuk melakukan bisnis dan sebagainya, maka yang terjadi ya Anda hanya akan pindah dari miskin tipe 1 ke miskin tipe 2. Ya, karena apapun yang Anda sukai itu sudah membawa Anda ke tempat yang sekarang ini. Artinya apa? Tidak ada perubahan apa-apa. Anda harus berpikir terbalik, keluar dari kotak berpikir Anda, dan melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai untuk bisa keluar dari kondisi yang sekarang ini. Bapak Ibu, kita baru bisa kaya secara kenyataan kalau kita terlebih dahulu merubah pola pikir atau program pikiran di pikiran bawah sadar kita dari program miskin menjadi program kaya. Nah, untuk merubahnya tidak mudah Bapak Ibu. Kalau dulu dengan cara merantau, ketemu orang kaya dan lain-lain, maka yang sekarang ini saya sudah membuat senjata rahasia, yaitu yang disebut ATBS, audioterapi bawah sadar, yang perlu Anda dengarkan selama 21 kali dengan cara yang benar sesuai instruksi. Ya, kemudian setelah itu Anda ikut seminar orang kaya, seminar yang saya tunjuk. Ya. Nah, banyak orang yang berpikir, kalau saya mempelajari semua materi-materinya Pak Sigit, pastinya saya bisa kaya lah, karena saya sudah tahu jadinya. Tidak akan Bapak Ibu, Anda hanya tahu saja, tahu caranya kaya, tapi Anda tidak akan pernah bisa kaya. Karena apa? Karena pola pikir bawah sadar Anda tidak dirubah. Itu hanya pikiran sadar saja, pengetahuan. Ibaratnya Anda sekarang tahu kalau olahraga itu sehat, menyehatkan, dan semua orang ingin sehat. Tapi berapa banyak orang yang berolahraga? Sedikit. Jadi itulah Bapak Ibu perlunya mendengarkan audioterapi bawah sadar 21 kali dan kemudian hadir di seminar. Itu satu paket Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengambil yang satu dan meninggalkan yang lain, apalagi meninggalkan dua-duanya.
Tapi silahkan, itu adalah pilihan dari masing-masing. Setelah mendengarkan audio terapi bawah sadar, maka Anda perlu untuk melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang kaya itu memang ada. Orang-orang yang berubah dari orang miskin menjadi orang kaya itu memang ada. Bukan sosok-sosok ajaib yang tidak ada, tapi itu ada, nyata. Anda perlu melihatnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda sudah melihatnya, maka plafon rezeki Anda akan melekat di atas. Kalau tidak, akan ditarik lagi ke bawah oleh lingkungan Anda. Ya, karena bawah sadar Anda sendiri belum tentu percaya dengan apa yang ada di audio itu. Jadi Bapak Ibu, kalau plafon rezeki Anda sudah bertahan di atas dan mekanisme sukses otomatis kita akan mencarikan jalan yang termudah, tercepat, dan paling harmonis untuk mencapai sasaran itu, yaitu penghasilan pasif 100 juta sebulan dan kehidupan dengan yang luar biasa dengan penghasilan sebesar itu, yang sesuai apa yang ada di audio terapi bawah sadar itu. Jadi kalau zaman dulu kita harus merantau secara fisik kalau ingin menjadi orang kaya. Tapi zaman now, Anda tidak perlu merantau secara fisik, cukup merantau secara mental, yaitu dengan cara merubah pola pikir kita. Dari pola pikir miskin jadi pola pikir kaya. Caranya tadi sudah disampaikan di atas tadi. Itu nampaknya mudah Bapak Ibu, tapi sebenarnya sulit. Akan banyak sekali hambatan. Gitu ya. Apalagi Anda yang merasa sekarang sudah cukup nyaman, sudah cukup enak, akan terhambat untuk ikut seminar ini, seminar itu. Ya, ego Anda akan terganggu. Gitu ya. Mendengarkan dua audio ATBS pun Anda akan banyak dihambat, mulai dari rasa enggan, kemudian ya macam-macam, gitu ya. Pusing kalau mendengarkan, tidak punya waktu, sering terganggu, dan sebagainya. Jadi kembali keputusan kepada Anda. Anda mau berubah atau tidak? Kalau Anda tidak mau berubah, ya nggak usah dilakukan. Buang-buang waktu. Tapi kalau Anda mau berubah, lakukan. Tidak ada orang yang tidak melakukan apa-apa terus berubah. Dunia membayar apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu. Bukan membayar apa yang Anda ketahui. Anda mungkin sekarang ini berpikir bahwa apa yang Anda lakukan sekarang ini, yaitu bekerja keras mencari nafkah, itulah yang terbaik, itulah yang paling benar. Karena memang itulah yang diajarkan oleh guru-guru Anda, oleh orang tua Anda, oleh lingkungan Anda, gitu ya. Padahal ada sebagian kecil orang lingkungan yang mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu bukan bekerja keras mencari nafkah, tapi bekerja keras membangun aset, dan kemudian aset itulah yang nantinya akan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, dan mereka itu bisa bebas. Ya. Tapi Oke, kalau Anda ingin keluar dari masalah-masalah yang Anda miliki sekarang, ya Anda harus berani berubah, berani diregangkan, berani keluar dari kotak berpikir Anda. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Itu sangat sakit. Kenapa? Karena Anda sedang dipaksa untuk mengingkari hal-hal yang selama ini Anda anggap benar. Dan Nabi saya mengajarkan, jihad terberat umat manusia atau perjuangan terberat umat manusia adalah melawan dirinya sendiri, melawan hal-hal yang sudah Anda anggap benar. Dan hal-hal yang Anda anggap benar itu bukan bawaan dari kelahiran Anda, itu diisi oleh orang-orang lain di sekitar Anda, guru-guru Anda, ustadz Anda, ya, pastor Anda, kiai Anda, atau siapapun di sekitar Anda. Itulah yang memasukkan. Ketertarikan Anda pada jenis bisnis tertentu pun tergantung kepada program pikiran di pikiran bawah sadar Anda. Kalau Anda memiliki program pikiran miskin, maka Anda akan tertarik kepada bisnis-bisnis yang akan tetap membuat Anda miskin, yaitu bekerja keras mencari nafkah. Gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau program pikiran Anda adalah program pikiran kaya, maka Anda akan tertarik kepada bisnis-bisnis yang akan membuat Anda kaya, yaitu bisnis yang sifatnya membangun aset, bukan bekerja mencari uang. Nah, tidak jarang terjadi orang yang punya program pikiran miskin, kemudian karena ajakan seseorang atau tiba-tiba diberi kaset atau CD yang menceritakan tentang kehidupan yang luar biasa, atau karena hadir di seminar, kemudian tertarik dengan bisnis-bisnis yang membangun aset. Tapi percayalah, dia tidak akan lama tertariknya. Begitu menjalankan beberapa bulan atau beberapa tahun, biasanya akan berhenti.
karena kalah dengan tarian-tarian di pikiran bawah sadarnya, komentar-komentar dari dirinya sendiri, dan sebagainya. Biasanya tidak akan tahan lama. Itu yang disebut sebagai ketertarikan palsu. Ya, ketertarikan karena ajakan dari orang luar, karena motivasi dari orang lain. Maxwell Maltz, seorang dokter bedah plastik yang mengarang buku Psycho-Cybernetic Mutakhir dan juga sekaligus mengarang buku Zero Resistance Selling, mengatakan bahwa kalau Anda ingin berhasil mengajak seseorang untuk bekerja membangun aset sehingga nantinya memiliki penghasilan pasif yang besar dari hasil asetnya itu, maka tidak ada cara lain selain Anda naikkan dulu plafon rezekinya, Anda naikkan dulu takaran rezekinya sampai matching dengan itu, atau Anda buat program pikirannya menjadi program pikiran kaya dulu, baru dia akan berhasil menjalankan bisnis yang sesuai dengan program pikirannya, yaitu membangun aset. Tetapi tidak jarang terjadi, meskipun program pikirannya sudah dinaikkan menjadi program pikiran kaya, tapi tetap saja dia tertarik kepada bisnis-bisnis yang dia temui pada saat program pikirannya masih miskin. Ya. Bisnis yang sebenarnya membawa dia ke arah miskin, meskipun sebenarnya dia ingin kaya. Ya. Dan itu hanya masalah ego, Bapak Ibu, gitu ya. Dan mekanisme sukses otomatis nanti akan bekerja dengan caranya sendiri untuk membelokkan Anda, sehingga akhirnya Anda akan meninggalkan bisnis Anda yang lama untuk menuju ke bisnis baru yang betul-betul bisnis membangun aset. Itu apa? Terserah. Hanya Tuhan yang tahu, gitu ya. Tujuan saya di Building the Dream adalah membuat Anda memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan dan hidup dengan penghasilan 100 juta sebulan. Itu tujuan akhirnya. Soal caranya menuju ke sana itu terserah Anda sendiri. Dan biasanya ada dua cara. Anda cari jalan sendiri, biasanya siksak. Anda akan ke sana juga, tapi siksak. Kenapa? Karena ego Anda terus mempengaruhi pikiran sadar Anda sehingga mengambil cara yang salah. Nah, ada cara lain, yaitu mengikuti mentor, biasanya lurus, ya, garis lurus. Nah, yang ketiga itu adalah grafik, di mana grafik Anda sebelumnya, ya. Yang paling kanan itu grafik Anda sebelumnya, yaitu ketika Anda tidak punya tujuan apa-apa dalam hidup. Sehingga apa? Yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar Anda, ya membawa Anda ke kondisi yang sama seperti dulu. Anda lihat kehidupan sebagian besar orang. Pada saat dia muda tidak punya uang, dia bekerja keras. Seumur hidupnya dia bekerja keras. Pada saat dia sudah tidak bisa bekerja keras lagi, apa yang terjadi? Dia kembali tidak punya uang. Dan kehidupannya kadang lebih berat karena rumahnya sudah kadung besar, sudah punya mobil yang dibiayai dan lain-lain, tapi tidak punya uang. Jadi itulah Bapak Ibu, Anda kembali ke tempat yang semula. Dan memang itulah yang tujuan Anda, ya kembali ke tempat yang semula. Nah, sekarang saya beri tujuan yang baru, yaitu penghasilan pasif 100 juta sebulan dan kehidupan dengan kondisi yang sangat nyaman dengan penghasilan 100 juta sebulan. Terserah Anda mau mencapainya atau tidak mau mencapainya. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang sudah cukup berumur ini bisa, Anda pasti bisa. Ya, silahkan mengambil keputusan. Kalau Anda ingin berubah, maka dengarkan 2 audio terapi bawah sadar itu 21 kali dengan cara yang benar. Kemudian hadirlah di seminar-seminar inspirasi yang ditunjuk. Kalau Anda tidak mau berubah, ya tidak perlu melakukan 2 hal itu. Anda cukup mempelajari materi-materi yang lain. Anda akan jadi lebih pintar, lebih bisa ngomong, lebih tahu tentang kecerdasan finansial, lebih tahu tentang hal-hal yang lain, tapi tidak akan berubah kehidupannya. Oke Bapak Ibu, saatnya Anda mengambil keputusan mau berubah atau tidak mau berubah. Semuanya adalah pilihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Sigit Setiawadi.